Bepom, kembali lagi di Bangunan Podcast, tempat kita mengupas informasi keamanan obat dan makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bersama aku, Intan, dan ada temanku. Halo sahabat Bepom, aku Listia. Wah Intan, hari ini udah cantik banget nih, pasti udah pakai kosmetik ya? Oh, jelas sekali lah, kita semua itu harus menggunakan kosmetik. Bahkan kamu tahu nggak, Lis? Nggak cuma perempuan doang yang pakai kosmetik, cowok juga pakai kosmetik. Iya ya? Iya, kan kalau sobat Bepom di sini yang cowok-cowok pasti kalau mandi pakai sabun kan? Oh iya, betul-betul. Sabun itu termasuk kosmetik loh, Lis. Oh gitu ya? Sahabat Bepom, tema kali ini pas banget nih sama tema yang akan kita bahas di hari ini, yaitu pengawasan pre dan post market kosmetik. Betul banget nih, buat sahabat Bepom di sini kayaknya wajib banget buat ngikutin podcast ini sampai akhir ya, Lis, karena sangat bermanfaat sekali, terutama buat cewek-cewek yang pengen glowing, pengen tambah glowing secara sehat ya, karena banyak sekali kosmetik-kosmetik yang abal-abal gitu yang beredar di pasaran. Nah, iya, jadi di sini kosmetik ini kan karena dipakai sama semua kalangan ya, cewek dan cowok pasti butuh pengawasan yang ketat oleh Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, karena itu kita mengundang nih narsum kita dari Balai POM di Kendari. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini ada narsum kita, namanya Ibu Suharni, SSI APT, staf pemeriksaan Balai POM di Kendari. Halo sahabat Bepom, senang sekali bisa bergabung di Bangunan Podcast. Semoga dari hasil diskusi kita kali ini kita bisa mendapatkan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi kita semua. Oke Bang Bu, ini tadi kan kami udah bahas kilas tentang kosmetik ya Bu. Iya. Sebenarnya tuh kosmetik tuh apa sih? Jadi bisa Ibu Suharni jelaskan supaya teman-teman sahabat Bepom yang nonton episode podcast pada kali ini juga bisa paham gitu Bu. Oke, baik. Kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang biasa digunakan untuk di bagian luar tubuh manusia seperti epidermis. Di sini bisa contohnya seperti hand body, terus krim siang, krim malam, terus bisa digunakan pada rambut, bisa shampoo, conditioner, hair styling, kemudian bisa digunakan pada kuku untuk kuteks, kemudian digunakan pada bibir seperti lipstick atau organ genital tubuh. Biasanya ini pada sediaan feminine hygiene atau bisa digunakan untuk gigi dan membran mukosa, misalnya pada sediaan yang untuk membersihkan mouthwash atau pasta gigi. Tujuan dari kosmetik ini yaitu untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan dan merawat tubuh dalam kondisi baik. Yang perlu kita ingat, kosmetik itu bukan untuk pengobatan dan bukan obat. Jadi kosmetik itu bukan untuk ditelan dan bukan untuk injeksi. Oh gitu. Jadi banyak banget ya kosmetik ini. Iya, sangat banyak. Dari banyaknya kosmetik itu, jadi semuanya itu diawasi oleh Bepom ya Bu? Iya, semua kosmetik yang wajib yang akan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu wajib memiliki izin edar atau notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari segi pengawasan Bepomnya ini ada pengujian juga nggak Bu di kosmetiknya? Untuk pengawasan kosmetik itu terbagi atas dua, yaitu pengawasan pre-market dan post-market. Pada saat pengawasan pre-market itu yang dilakukan oleh Badan POM itu yang pertama melakukan sertifikasi CPKB dan notifikasi. Jadi pelaku usaha harus pada saat akan melakukan izin edar kosmetik, sarana produksinya itu harus sudah tersertifikasi. Setelah itu melakukan notifikasi atau izin edar kosmetik. Untuk post marketnya, kosmetik itu kita melakukan
pengawasan di sarana distribusi, sarana produksi, kemudian seperti tadi yang MC sebutkan terkait dengan pengujiannya, nah, itu merupakan salah satu pengawasan post market, di mana setiap bulannya Balai POM di Kendari melakukan sampling untuk dilakukan pengujian di laboratorium untuk memastikan apakah produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha ini dalam hal ini industri kosmetik itu telah sesuai dengan persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat. Selain itu, pengawasannya bukan hanya dari segi pengujian ya, tetapi kami melakukan pengawasan itu dari label dari produk itu ada semua persyaratannya. Terus dari iklan, apakah iklannya itu telah memenuhi syarat. Iklan di sini menyesatkan itu ya, yang yang berlebihan. glowing dalam 3 hari. Ya, jadi pastikan kalau menggunakan kosmetik jangan pernah tergiur iklan seperti itu. Luas sekali ya Bu, berarti cakupannya pengawasan kosmetik di BPOM ini. Iya, itu secara garis besar seperti itu. Jadi memang setiap bulannya itu bagian pemeriksaan itu melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Tadi kan Ibu ada menyebutkan tuh CPKB. Iya. Mungkin kayaknya banyak sobat BPOM di sini yang kurang mengerti juga apa itu CPKB. CPKB sendiri itu apa sih Bu? CPKB adalah cara produksi kosmetik yang baik, di mana pelaku usaha dalam hal ini industri kosmetik sebelum melakukan pengajuan izin edar harus memiliki CPKB. Proses tahap-tahapan dari CPKB itu yang pertama, pelaku usaha harus mempunyai sarana produksi kosmetik. Jadi dia itu harus terpisah dari rumah tinggal. Terus denahnya harus disetujui oleh Badan POM. CPKB itu berisi prosedur-prosedur seperti sanitasi dan higien, kemudian daftar informasi produk seperti bahan-bahan yang kita gunakan seperti apa, kemudian itu harus ada data keamanan, mutu, manfaat dan khasiat dari bahan yang kita gunakan. Nggak boleh pakai bahan berbahaya ya? Iya, tentunya tidak boleh memakai bahan berbahaya. Terus Bu, emang ada ya bahan berbahaya yang digunakan, maksudnya ditambahkan di kosmetik itu ada ya? Biasanya Biasanya ada dari hasil sampling atau yang kami lakukan dan dilakukan pengujian, ada beberapa oknum dari industri kosmetik itu yang menambahkan bahan berbahaya. Bahan berbahaya di sini itu macam-macam, yang tujuannya itu memberikan efek yang instan, seperti merkuri dan hidrokinon. Kebanyakan kan perempuan Indonesia itu maunya putih ya, pada saat glowing juga ya Bu? Iya, padahal kulit asli dari wanita Indonesia itu kan memang Kuning langsat. ya, kuning langsat, sawo matang, dan sebenarnya dari tujuan dari penggunaan merkuri dan hidrokinon itu ya untuk menghilangkan dari melanin, yang dimana merkuri dan hidrokinon ini dalam penggunaan jangka panjang itu sangat merugikan kesehatan. Biasanya apa Bu tanda-tanda di wajah kita yang gara-gara merkuri sama hidrokinon? Kalau merkuri itu biasa tiba-tiba mungkin dalam 3 hari tuh kulit lebih cerah, terus kalau kena matahari lebih terasa terbakar, kemerahan. Kemudian kalau untuk hidrokinon itu ada yang disebut itu okronosis, jadi kulit wajah itu menghitam dan itu susah untuk dilakukan, penyembuhannya itu sangat lama. Yang bintik hitam itu kan ya? Iya. Iya, kayak flek hitam Flek, gitu atau iya. Dia lebih ke satu wajah kalau untuk hidrokinon. Kemudian efeknya jangka panjang itu kalau digunakan pada ibu hamil atau busui. Kalau pada ibu hamil itu bisa mengakibatkan cacat janin. Serem banget ya. Ya. Duh, serem banget Cacat ini janin. teman-teman sobat BPOM.
Tadi Ibu kan menyebutkan pre-marketnya itu dengan pengawasan BPOM pre-market itu dengan CPKB Iya. dan notifikasi. Iya. Ada nggak yang lain Bu untuk pengawasan pre-marketnya? Untuk pre-market karena adanya harmonisasi ASEAN di mana kita mempermudah adanya importir dari luar. Jadi untuk pre-market itu memang semua by dokumen dan pendaftarannya lewat pendaftaran itu secara online melalui oss.go.id yang akan terintegrasi dengan aplikasi BPOM yaitu sertifikasi.pom.go.id dan notifikasi.pom.go.id. Oh iya. Itu tadi kan untuk pengawasan pre-marketnya ya Bu, Iya. boleh dijelaskan nggak untuk pengawasan post-market dari BPOM tuh seperti apa alurnya, jadi supaya teman-teman di sini yang nonton juga mengerti dan semakin yakin gitu kalau mau pakai produk kosmetik. Iya, jadi untuk pengawasan post-market setelah kosmetik itu ada keluar izin edarnya atau kita sebut notifikasi, kami itu melakukan pengawasan pada sarana produksi, pengawasan rutin. Kemudian di jalur distribusi kita memastikan bahwa kosmetik yang dijual itu telah memiliki izin edar. Kemudian dari hasil distribusi itu setiap bulan juga kita melakukan sampling dan pengujian untuk mengetahui apakah pelaku usaha di sini konsisten dalam menjaga produknya. Jadi bukan hanya pada saat pengajuan saja dia bagus. Jadi pada saat di peredaran pun itu harus kita pastikan bahwa yang digunakan oleh masyarakat itu aman, berkhasiat dan bermanfaat. Jadi gitu ya Lis. Iya. Teman-teman juga di sini kalau udah lihat produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM, jangan takut lagi untuk pakai karena BPOM selalu melakukan pengawasan pre-market sama post-market. Iya. Di pengawasan post-market ini selain kita melakukan sampling dan pengujian, kita juga melakukan pengawasan label atau klaim dari kosmetik dan pengawasan iklan. Jadi di dalam label kosmetik itu tidak boleh mencantumkan klaim yang berlebihan atau menyesatkan. Kalau ada yang klaimnya tiba-tiba putih dalam seminggu, kita sebagai konsumen harus udah warning, kok bisa putih dalam seminggu, itu tidak boleh. Jadi klaim kosmetik itu tidak boleh ada kata-kata menjanjikan. Kalaupun ada kalimat yang bilang mencerahkan dalam waktu 7 hari, itu harus disertai dengan data dukung. Oh, Wah, ngeri juga ya Bu. Iya. Kemudian kalau dalam pengawasan sarana distribusi, kita tiba-tiba ada misalnya temuan kosmetik tanpa izin edar. Iya. Jadi petugas itu melakukan pemusnahan setempat. Kemudian kalau dia dalam jumlah banyak, untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan sampling untuk mengetahui apakah kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak. Untuk tindak lanjutnya itu bagaimana ya Bu? Kalau ada temuan di lapangan? Kalau untuk pada saat kita pengawasan, Iya. itu kita lakukan pemusnahan setempat. Tetapi jika dalam jumlah banyak, kemudian ada indikasi bilang tindakan kejahatan kosmetik, itu kita melakukan sampling dan diserahkan ke bagian penindakan untuk dilakukan pro justisia. Tapi sebelum itu pasti dilakukan pengujian ya Bu? Apakah Iya. itu produk, kan kita masih menduga nih. Iya, Atau- memang. Jadi kalau untuk kosmetik tanpa izin edar, untuk dilakukan tahap pro justisia, memang harus kita melakukan pengujian untuk menguatkan bahwa kosmetik tanpa izin edar itu memang mengandung bahan berbahaya atau tidak. Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk pengawasan pre-market, post-market BPOM ini tuh perlu peran pihak lain nggak sih Bu? Jadi kayak masyarakat juga itu ada perannya nggak sih dalam pengawasan kosmetik BPOM ini atau
atau hanya diawasi oleh Badan POM atau masyarakat juga bisa ikut turut serta dalam proses pengawasan ini? Iya, jadi masyarakat bisa juga melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang ada di peredaran. Jadi peran serta masyarakat di sini jika ada yang dicurigai misalnya produk kosmetik yang digunakan itu tidak ada BPOM-nya, itu bisa dilakukan melapor ke BPOM. Atau kemudian kosmetik yang digunakan tiba-tiba ada kemerahan atau menimbulkan sensasi rasa bakar, itu bisa melakukan pengaduan ke BPOM, bisa datang langsung ke kantor BPOM atau bisa melalui Halo BPOM 1500533 atau bisa melalui Instagram BPOM di Kendari. Kemudian Bu, saya mau nanya, kalau untuk yang peran ini kan tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai peran Badan POM ya untuk pengawasan pre dan post market Iya. kosmetik. Untuk masyarakat sendiri tuh bisa ikut berperan nggak dalam proses pengawasan kosmetik ini Bu? Jadi masyarakat itu bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan kosmetik yang beredar di pasaran. Caranya yaitu pertama jika ada dicurigai jika ada suatu sarana dicurigai ada menjual kosmetik tanpa izin edar, Itu itu ada labelnya gitu ya? ya bisa melapor ke BPOM. Cara lapornya sendiri tuh gimana ya Bu? Mungkin kan teman-teman di sini pada awam, terus juga bingung kan, ini aku nemu nih kosmetik yang tanpa izin edar nggak ada BPOM-nya. Ini tuh aku mau protes atau lapornya kemana ya? Jangan-jangan nanti aku udah lapor susah-susah nggak direspon kan? Soalnya kan banyak sekali stigma seperti itu di masyarakat. Iya, jadi kalau mau melapor itu bisa langsung datang ke kantor Balai POM di Kendari atau bisa melalui sosial media BPOM di Kendari. Atau bisa juga langsung ke Halo BPOM 1500533. Oh iya Bu, menjawab keresahan masyarakat juga nih. Biasanya juga orang yang mau melapor itu takut kalau identitasnya itu terbongkar. Terus juga masyarakat itu takut kalau bayar nih gitu. Kalau ke BPOM melapor itu bayar nggak sih Bu? Enggak, kalau untuk tidak perlu takut untuk melakukan pelaporan di BPOM. Rahasianya itu aman, tidak akan pernah bocor dan gratis kok kalau cuma melapor. Bahkan kalau ada efek samping dari produk yang digunakan itu bisa dilakukan pengujian secara gratis di BPOM. Oh. Jadi teman-teman kalau mau lapor ada nemu produk nggak punya izin edar atau overclaim tadi bisa juga ya Bu, Iya, atau bisa. mencurigai suatu sarana penjualan atau beli di online yang pokoknya kita tuh curiga banget nih sama ini produk, bisa banget buat lapor di sosial media BPOM Kendari, bisa melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan juga ada kanal YouTube-nya juga nih. Ada juga nomor WhatsApp-nya, bisa juga teman-teman langsung WA saja ke nomor berikut. Oke nih Intan, jadi lengkap banget ya. Iya. Media pelaporan di BPOM. Nah Bu, untuk menindaklanjuti pengaduannya itu bagaimana Bu prosesnya? Jika sudah diadukan nih, terus gimana prosesnya untuk selanjutnya? Jika masyarakat datang mengadu ke Balai POM di Kendari, pastikan membawa juga produknya. Jadi bisa kita langsung melakukan pengujian jika produk tersebut sudah ada indikasi efek samping yang merugikan masyarakat. Oh iya. Jadi Bu, boleh nggak di-share tips-tips atau kiat-kiat supaya dapat itu produk kosmetik yang aman, memiliki izin edar, dan juga banyak sekali Bu ini produk-produk yang palsu. Jadi kayak menembak suatu brand X yang sudah sangat terkenal dipalsuin lah sama produk itu. Terus itu tuh gimana kah tips-tipsnya supaya teman-teman ini bisa terhindar dari produk palsu, produk tanpa izin edar, produk overclaim? Ya, jadi sebagai masyarakat atau konsumen, kita juga harus jadi konsumen yang cerdas. Jadi untuk jadi konsumen yang cerdas, pastikan selalu cek klik pada produk yang kita gunakan. Cek klik itu apa? Yang pertama itu hanya itu kemasan. Jadi pastikan kemasan dari produk kosmetik yang kita gunakan itu tidak rusak,
Kemudian cek L-nya itu label, pastikan pada label itu terdapat komposisi, terus nama produk dengan jelas, kemudian cara pakai, terus Produsennya juga harus jelas ya ya, Bu, ya? produsennya harus jelas, di mana produsen itu harus tercantum alamat jelasnya. Oh, jadi nggak bisa cuma PT, ABC Iya, nggak gitu, bisa, nggak jadi bisa ya? jelas. Oh, iya. Kemudian untuk ini itu izin edar dan K itu kadaluarsa. Nah, untuk memastikan sendiri itu izin edarnya aman. Izin edarnya itu sesuai valid gitu. Kan tadi ada yang dipasukin ya. Iya. Nah, itu bagaimana Bu caranya kita ngecek supaya tahu? Jadi izin edar itu bisa kita ceknya melalui BPOM Mobile. Badan POM itu mempunyai aplikasi namanya BPOM Mobile. Dalam BPOM Mobile itu kita bisa melakukan pengecekan izin edar untuk mengetahui apa izin edarnya itu apakah asli atau bodong. Oh, jadi terlihat ya, Bu, kalau Iya. izin edarnya asli atau cuma asli palsu. Dan KW itu terlihat ya. Ya, di jadi di kosmetik yang telah ada izin notifikasi atau izin edar dari BPOM itu pada labelnya itu sudah ada kemasan 2D barcode. Ya, jadi pada BPOM Mobile itu menyediakan fitur tersebut, menyediakan fitur 2D barcode. Jadi kita bisa langsung melakukan scan. Jika tidak ditemukan, jika dalam kosmetik itu 2D barcode itu tidak terdeteksi, kita bisa melakukan izin edar. Jika 2D barcode dari kosmetik itu pada kemasan itu tidak terdeteksi, kita bisa melakukan pengecekan izin edar yaitu dari nomor notifikasi yang terdiri dari 20 digit. Oh, yang POM NI biasanya ya, Bu. Ya, POM NA. Itu BPOM Mobile kita bisa dapat akses BPOM Mobile itu dari mana, Bu? Install kah atau kita harus mendaftar lagi kah atau bagaimana? Iya, di BPOM Mobile itu kita bisa download di Play Store. Jadi gampang, di-download aja, aplikasi bisa langsung digunakan. Jadi gampang banget ya, Lis, buat mempermudah para pemuda-pemuda milenial ini yang semuanya berbasis teknologi, berbasis digital ya. Scan, produk aman. Ya, betul. Kalau di aplikasi BPOM Mobile itu fiturnya apa aja ya, Bu? Apa cuma ngecek NIE doang? Di aplikasi BPOM Mobile Ya. itu selain izin edar, itu banyak fiturnya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu kalau nggak dapat di izin edar, kita bisa lakukan 2D barcode. Kemudian jika 2D barcode dan izin edar itu tidak ada, kita bisa melakukan pengaduan. Di BPOM Mobile itu fitur pengaduan ada. Jadi kita sebelum melakukan pengaduan kita harus membuat akun dulu, login. Jadi seperti pada aplikasi sosial media lainnya, kita harus mempunyai akun. Di situ kita bisa melakukan pengaduan, dan pengaduan ini tidak hanya terbatas pada izin edar. Iklan pun yang menyesatkan itu kita bisa laporkan. Oh, berarti kayak iklan-iklan overclaim glowing dalam 3 hari bisa juga Iya. dilapor di sini. Jadi pastikan kalau ada iklan kosmetik seperti itu, kita bisa melapor dengan minimal kita melampirkan, ada foto dilampirkan, foto produk. Jadi bisa langsung ditindaklanjuti langsung oleh BPOM. Jadi cuma foto produknya aja kita lapor di BPOM Mobile langsung ditindaklanjuti oleh para petugas Badan POM ya. Ya. Kemudian untuk berita-berita terkini dari BPOM kita bisa mengakses di situ. Kemudian kalau kita pengen juga untuk melakukan, misalnya kita pengen nih jadi owner kosmetik, nah, Bisa juga ya. bisa. Keren Jadi sekali ini BPOM Mobile. kita bisa di situ ada aplikasinya sertifikasi.com.id, notifcost.co.id. Oh gitu. Bu, itu kan tadi peran serta masyarakat dan BPOM sudah dijelaskan ya. Menurut Ibu ada peran serta dari pihak-pihak lain nggak untuk mendukung supaya kosmetik-kosmetik yang beredar di Indonesia itu sekarang memang aman semua, nggak ada kosmetik yang tanpa izin edar? Adakah peran dari pihak lain, contohnya mungkin kepolisian atau dari kejaksaan atau dari peran instansi lain? Iya, untuk produk kosmetik biasa kita itu kerjasama dengan stakeholder seperti kepolisian. Dalam hal ini jika dari hasil pengawasan kita
harus ada kerjasama dengan kepolisian. Biasa kita lakukan pada saat kita pembersihan pasar terhadap produk-produk hasil sampling yang mengandung bahan berbahaya. Jadi kita melibatkan stakeholder. Jika terjadi ada indikasi tindakan kejahatan, itu bisa langsung dilakukan pro justisia, dilanjutkan ke kejaksaan. Oh, jadi kayak kalau ada temuan kasus produk DIY atau produk yang palsu itu langsung yang banyak. dibawa ke pihak berwajib ya Bu berarti? Iya, bisa lakukan jika ada indikasi, bisa kita lakukan tindakan pro justisia dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Kalau waktu pas penemuan itu masyarakat ini bisa tahu lewat mana nih Bu? Apakah ada press release-nya atau ada apa namanya konferensi persnya? Iya, biasa itu dalam setahun sekali itu BPOM itu melakukan press conference terhadap temuan yang dilakukan di lapangan. Kemudian selain itu ada public warning. Jadi kita bisa mengakses situsnya di Google, langsung diklik aja public warning kosmetik BPOM. Oh, langsung muncul ya Bu? Iya. Muncul itu temuan kosmetik berbahaya. Iya. Itu biasanya kayak public warning, press release itu muncul ada pada saat-saat tertentu mungkin akhir tahun atau gimana Bu, atau setiap bulan atau setiap tahun itu rilisnya? Jadi kalau untuk kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau sudah tanpa izin edar, itu bisa kita akses di public warning kosmetik BPOM. Dan itu update. Jadi akan selalu terpapar informasinya ya Riz ya, teman-teman ini tinggal searching aja, buka di Google-nya mengenai public warning BPOM, terus kosmetik-kosmetik apa yang terdaftar juga ada di BPOM Mobile, lengkap sekali ya Riz. Iya, lengkap banget. Jadi pengawasan BPOM ini sangat detail ya Iya. dan ketat. Jadi bisa kita pastikan konsumen itu merasa aman dan nyaman ketika membeli produk kosmetik Dan menggunakan. Iya, Iya. kosmetik di Indonesia. Jadi kayak BPOM tuh mengawasinya sebelum beredar atau sesudah beredar juga tetap diawasi dan memastikan bahwa mutu produk tersebut tuh benar-benar dijaga dan benar-benar bagus ya Bu kualitasnya ya, berarti dari pengawasan Posmarket tadi. Baiklah, itu tadi pembahasan informatif dan edukatif dari Ibu Suhani SSI APT. Semoga masyarakat lebih paham ya tentang pengawasan pre dan post market kosmetik di Indonesia. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Suhani yang telah Meluangkan waktunya untuk bincang-bincang santai pada pagi hari ini, terus menyapa teman-teman, sobat Iya, BPOM juga yang saat ini sedang menonton konten edukatif ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bisa memberikan informasi kepada sahabat BPOM. Baiklah sahabat BPOM, sampai jumpa di episode selanjutnya yang tak kalah menarik dan tak kalah edukatif. Bersama Bangguna, kita wujudkan obat dan makanan aman untuk semua. Dadah!